Jika keadilan mati, kami akan bangunkan kembali. Jika kami yang mati, maka ini adalah ulah negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Nazardi. Saya berasal dari Padang Pariaman, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 12530200085. Kali ini saya akan membahas terkait masalah demokrasi Pancasila. Sebelumnya, apakah kita sudah merasakan demokrasi Pancasila itu seperti apa? Demokrasi yang didasari atas Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah semuanya sudah terwujud? Belum, teman-teman. Maka perlu kita ketahui, apa sih itu demokrasi? Apa sih itu demokrasi Pancasila? Apakah demokrasi Pancasila itu sebelumnya ada lagi demokrasi Pancasila yang lain? Ya, kali ini kita akan bahas. Kita mulai dari demokrasi dulu. Demokrasi adalah suatu konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat, di mana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menetapkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Artinya apa? Di sini rakyat memiliki kebebasan, teman-teman, dalam ikut andil pemilihan umum presiden, kemudian menyuarakan aspirasinya terhadap keluh kesah, baik itu berupa ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian, istilah kata demokrasi sendiri itu berasal dari kata bahasa Yunani yang berakarkan dari dua kata. Yang pertama itu demos, yang berarti rakyat. Yang kedua kratos, itu kedaulatan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat, teman-teman. Artinya apa? Dalam sistem demokrasi, kita sebagai masyarakat juga berkontribusi dan ikut andil dalam pembentukan suatu pemerintahan yang bertujuan, karena kita adalah pemerintahan yang memiliki demokrasi Pancasila, tentu yang menjunjung tinggi permusyawaratan, keadilan, persatuan, di mana kita harus menyatukan itu adalah cita-cita bangsa kita, teman-teman. Lanjut, apakah demokrasi Pancasila itu hanya ada sekarang atau ada dulunya? Jadi dengan kita membaca sejarah, kita mengetahui bahwa ternyata dulu pernah ada, teman-teman. Pada tahun 1966 sampai 1998, itu disebut dengan demokrasi Pancasila Orde Baru, di mana waktu itu memang sangat jauh sekali perbedaannya demokrasi yang sekarang. Walaupun sama-sama memiliki dasar Pancasila, tetapi sebetulnya di era Orde Baru tersebut itu tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila sama sekali. Karena apa? Pada saat itu presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, rakyat itu sendiri tidak ada kebebasan dalam beraspirasi. Yang ketiga, Dewan Pers yang seharusnya berpihak kepada rakyat justru malah sebaliknya dikuasai oleh pemerintah. Dan dalam politik ikutnya campur tangan aparat, yang mana kita ketahui aparat tentu memakai senjata sebagai keamanan yang tugasnya untuk mengamankan suatu negara, justru terjun ke dunia politik. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat. Karena apa? Karena senjata tidak bisa diajak berdialog, teman-teman. Nah, dari 1998 akhirnya presiden tersebut digulingkan dan kemudian timbullah era reformasi, di mana kita menganut juga yang namanya sistem demokrasi Pancasila. Namun sudah lebih baik daripada sebelumnya. Tapi mirisnya, sekarang yang menjadi permasalahan adalah pemerintah kita yang kita wakilkan sebagai perwakilan rakyat yang kita sebut sebagai DPR, itu juga berulah, teman-teman. Yang mana kita tahu pada tanggal 25 sampai tanggal 28 kemarin itu terjadinya demo besar-besaran, bahkan terjadinya kematian terhadap warga sipil sekalian, teman-teman. Dan siapa yang membunuh? Ya, kita tahu aparat. Itu buktinya jelas loh. Di dalam mobil terdengar rekaman CCTV-nya. Di mana tabrak aja. Itu kan sesuatu tindakan yang tidak baik sebetulnya. Bahkan sampai menghilangin nyawa orang lain. Nah, inilah yang hilang. Karena apa? Karena demokrasi Pancasila itu dianggap sebagai simbol dan lambang saja, sebagai personal branding saja pada suatu negara kita. Nauzubillah.